Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita mau belajar tentang Blazor. Komponen yang digunakan adalah Matte Blazor dengan menggunakan tools Visual Studio Code. Visual Studio Code yang saya gunakan adalah versi 11905 Universal, dan saya menggunakan MacBook Apple M2 dengan 8 GB memori. Hal yang pertama adalah kita buat dulu foldernya, bebas di mana aja bisa buat foldernya. Kita kasih nama foldernya Blazor. Ketik aja Blazor biasa. Oke, lalu kita ke file, open folder, cari yang folder tadi kita buat, klik open aja. Setelah itu coba buka dari websitenya Matte Blazor, matteblazor.com seperti yang di screen. Oke, lalu get started. Nah, di installation ini tinggal di copy aja .net.matteblazor template. Kembali lagi ke Visual Studio Code, buka terminal, lalu paste di sana, press enter. Tunggu sebentar, setelah selesai akan keluar seperti ini. Langkah kedua adalah balik lagi ke website Matte Blazor, copy yang untuk installation application-nya. Nah, perlu take note di sini, yang kita punya folder namanya kan Blazor. Jadi kata-kata my application itu diganti dengan kata-kata Blazor. Ya, kita delete aja my application ya, ganti dengan Blazor, lalu press enter. Nah, akan terbentuk folder Blazor baru. Lihat di bagian blazor.client, di situ akan ada page penting yang akan kita buka, yaitu layout dan pages. Oke, coba dua itu aja kita mainkan. Nah, ini kita coba run. Nah, untuk run ini tinggal ketik run and debug, lalu pilih klik run and debug, pilih C#, lalu pilih default configuration. Tunggu sebentar, perlu waktu. Oke, setelah itu tinggal dibuka aja. Ini standarnya untuk yang hello world-nya ya, hello world-nya dari Matte Blazor. Oke, kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini untuk menambahkan menunya ya. Lalu kita balik ke pages, tambahkan customer.razor. By default akan halaman kosong seperti ini. Yang pertama kita harus define adalah page, dan nanti ini akan ngelink ke menu. Oke, kalau ada tandanya garis merah gitu nggak usah khawatir, ini cukup tambahkan aja slash sebelum kata-kata customer, seperti contoh ini. Ya, tambahkan slash di sini aja. Selanjutnya kita tambahkan using Matte Blazor. Ini untuk add komponen Matte Blazor-nya. Lalu kita tambahkan page title, customer, oke. Setelah itu kita buat title-nya di dalam page tersebut. Bisa menggunakan H1 ya, untuk supaya fontnya lebih besar.
kita buat div class dengan embed tree. Ya, lalu tambahkan mat text field. Yang pertama kita pakai customer ID harusnya. Tinggal diganti aja customer name jadi customer ID. Ya, sebelumnya ini kita harus tambahkan dulu code di bawah ya, supaya customer ID-nya itu bisa ke define. Add code, tambahkan aja string customer ID sama dengan string.empty. Oke. Lalu tambahkan juga untuk string customer name. Terus yang terakhir string customer address. Kita balik lagi ke pembuatan text field ya. Teman-teman cukup ikutin aja ya dari yang ada di screen ini. Kita tinggal tambahkan customer ID, customer name, dan customer address. Jadi perbesar screennya. Nah, ini customer ID itu yang ngelink ke yang bawah. Customer name juga sama, customer address juga sama. Selanjutnya kita akan coba tambahkan button. Untuk button submit. Lalu kita tambahkan untuk on submitnya. Fungsinya ini kalau pada saat diklik button itu dia akan menjalankan function apa ya. Kita akan namakan on button submit. Ini nanti akan diletakkan di on click pada button. Seperti contoh di atas ini. Nah, ini ngelink ke bawah ya kalau kita highlight. Selanjutnya kita tambahkan kalau misalkan dari sisi customer ID 0, customer name 0, dan customer address 0, maka mau lakukan apa gitu. Perintah apa yang dilakukan. Nah, kita juga mau tambahkan juga untuk error message-nya. Jadi ketika nanti dia 0, akan keluar error message untuk field unrequired. Demikian juga untuk yang jika semua field terisi penuh akan ada message juga. Kita akan menggunakan nanti mat alert, tambahkan di atas, paling atas. Nah, karena ini berhubungan dengan error message, kita harus tambahkan dulu jika error message itu ada isinya. Jika ada isinya itu kan tidak sama dengan kosong ada isinya, maka dia akan ambil dari error message yang ada di bawah. Kita coba running ya. Oke, tunggu masih running. Oke. Oh ya, ini lupa tambahkan untuk menu customer ya. Kita balik dulu ke Visual Studio Code-nya, masuk ke nav menu, tinggal tambahkan saja di sini mat nav link. Nge-revert ke
customer. Ya, sesuai seperti itu. Oke, lalu kita coba recompile lagi. Nah, di sebelah kiri ada keluar tuh customer. Kalau kita coba submit, klik submit, dia akan keluar all field are required. Contohnya seperti itu. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Ya, bisa ditutup ya nav menunya, kita save aja. Nah, itu kan pada saat masih kosong ya untuk ketiga tersebut. Nah, bagaimana kalau dia ketiga-tiganya keisi, kita bisa tambahkan kalimat misalkan save successful. Oke. Nah, untuk severity error, nah kita coba running dulu ya. Ada perlu dikasih lihat di sini. Kita klik customer. Pada saat 0, all field are required. Pada saat kita isi, message berubah menjadi save successful, tapi dari sisi logonya masih warning. Nah, kita mau ubah di sini ya. Kita bisa tambahkan di sini severity. Ya, kita ganti aja severity jadi error severity. Severity message saja, ini severity.info. Oke. Nah, setelah itu kita ganti, jangan static menggunakan severity error, tapi kita menggunakan severity message, jadi bisa dynamic sesuai dengan button yang pada saat diklik. Oke, tinggal kita udah oke. Tinggal kita tambahkan. Nah, ini severity message itu ngelink ke bawah, error message juga ngelink ke bawah ya. Jadi semua itu link. Tinggal ditambahkan di sini kalau all field are required, maka dia severity message-nya itu adalah severity error. Tapi kalau misalkan dia save successful, maka severity message adalah severity success. Nanti logonya juga ikut berubah. Oke, kita coba compile ulang. Klik menu customer. Pada saat dia 0, all field are required. Kita coba isi, submit. Nah, save successful, logo ini berubah ya. Gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau coba tambahkan stack bar ya. Teman-teman bisa pakai dua function ya, bisa pakai mat alert ataupun stack bar. Kita inject dulu stack bar. Coba itu aja yang perlu ditambahkan, lalu tinggal ditambahkan aja di bawah. Pada saat tidak ada isinya field tersebut, snack barnya kita tinggal add aja. Lalu pada saat juga isinya itu ada. Nah, severity-nya ini kita bisa bikin dia dynamic ya, sesuai dengan yang di atas. Oke,
tinggal diganti aja untuk severity.error itu sesuai dengan di atas menjadi severity message. Yang di bawah juga sama. Oke, that's it. Kita coba running lagi. Nah, pada saat 0, nah itu di sebelah kanan ada keluar semacam snack bar ya. Kita coba isi. Oke, sama juga. Oke, cuma gitu aja codingannya, simple. Nanti kita akan coba untuk simpan save ke database, ataupun nanti kita akan coba membuat untuk dialog box. Oke, ditunggu untuk video berikutnya. Bye bye.